Hai guys, balik lagi di review Hahihi sama aku Selin. Biasanya kalau kita pakai mouse ya, mouse itu kan bentuknya kayak gini ya. Jadi dia bisa dipegang kayak gini menghadap ke atas tangan kita. Nah, tapi kali ini kita bakal review mouse yang dari bentuknya tuh agak-agak out of the box karena dia dipegangnya dari samping. Jadi posisinya itu kayak kita lagi salaman. Nah, dan ini dia Logitech Lift Ergonomic Vertical Mouse. Seperti biasa, aku bakal nge-review barang-barang yang warnanya pink lagi. Dan kalau kita nge-review mouse rasanya ya nggak lengkap ya. Kalau misalnya keyboardnya itu nggak warna pink juga. Dan di sini juga udah ada keyboard Logitech MX Keys Mini yang bakal aku review barengan sama si mouse-nya ini. Langsung aja kita lihat mouse-nya. Nah, di depan ini ada foto mouse-nya. Jadi bentuknya tuh kayak kerang gitu ya. Nah, terus ini ada Ergo Series yang artinya didesain buat ergonomik tangan kita. Nah, terus dia ada dual connection, Bluetooth sama dongle 24 month alias 2 tahun si masa pakai baterainya ini. Terus kayak mouse kerja Logitech lainnya, dia itu si kliknya itu tuh gak ada suaranya sama sekali. Jadi tuh suara klik mouse Logitech Lift ini itu tuh hampir gak ada suaranya. Pokoknya enak banget deh kalau misalnya kita pakai buat klik-klik kerjaan. Terus dia juga udah ada tombol makronya, jadi ya gak cuma mouse gaming doang. Sekarang mouse kerja pun dikasih tombol makro supaya kita ya kerjanya jadi lebih enak. Nah, terus di bagian belakang boxnya dia support dua-duanya buat Windows sama Mac OS. Nah, seperti yang tadi aku bilang, dia juga ada natural handshake position for day long comfort. Jadi posisi tangannya itu kayak lagi salaman. Nah, jadi kelihatan ya lebih sehari-hari lah kalau kita megang barang, kalau apa kan kita posisi tangannya begini ya, bukan begini. Nah, jadi si mouse ini didesain buat mengikuti alur natural tangan kita. Terus di belakang juga dia ada tulis great fit for small to medium hands. Berhubung tanganku ini tuh termasuknya ya kecil, jadi harusnya ini enak mouse-nya kalau misalnya aku yang pakai. Tapi kalau tangan-tangan yang gede kayak Mas Dika atau Chandra, mungkin ya mouse ini agak sedikit gak nyaman di bagian palmnya karena terlalu besar. Terus dia juga udah pakai smart wheel, jadi dia scrollnya itu tuh udah kayak gak ada jeda gitu. Jadi begitu di scroll dia bakal muter-muter terus. Di dalam boxnya udah ada keterangan juga, kita bakal dapat satu mouse, satu dongle, baterainya sama buku manualnya. Terus ini untuk kompatibilitasnya bisa dibaca sendiri, ada Android juga, Linux, Chrome OS, iPad OS, Mac OS, Windows. Jadi ya cukup lengkap lah buat kalian yang pakai laptop, pakai PC, ataupun pakai tablet buat pakai mouse ini. Langsung aja kita buka si mouse-nya. Nah, seperti biasa packagingnya dari kardus karena katanya Logitech itu ya udah sadar lingkungan lah kalau misalnya sekarang packaging plastik itu susah banget buat didaur ulang. Jadi mereka pilih kardus dan ini dia artis utamanya. Nah, begitu packaging kardus ini dibuka, nah kalian bisa lihat ini ada cara, jatuh. Maaf guys, mouse-nya jatuh. Jadi ini dia ada tulis cara-cara untuk konekinnya. Ini pakai Bluetooth. Oh, langsung aja di setting dan kita langsung bisa connect. Kalau untuk pakai boltnya alias dongle-nya, langsung aja dicolokin, langsung connect. Nah, dia juga udah kayak biasa seperti produk Logitech lainnya, dia ada easy switch buat ganti-ganti antara 3 produk sekaligus. Nah, ternyata di atas ini juga ada penjelasan buat kita setup si Logitech Lift ini. Langsung ke ergosetup.logi.com. Di website ini kita juga bisa langsung download si driver khusus buat si Logitech Lift dan mouse-mouse kerja lainnya. Jadi dia nggak pakai driver dari Logitech G-Series. Beda ya guys, karena ini mouse buat kerja, kalau G-Series buat gaming. Nah, langsung aja kita ke bentuk mouse-nya yang unik ini. Di atasnya ini dia ada tulisan logo Logitech-nya. Terus si palm rest-nya ini tuh terbuatnya dari kayak karet gitu. Jadi dia ada gerigi-geriginya juga supaya kalau misalnya kita pegang itu nggak licin kerasanya. Karena sisanya ini dari plastik. Lanjut ke bagian sampingnya, ini ada left click-nya, right click-nya, terus dia ada tombol makro juga di tengah. Nah, si scroll wheel ini tuh yang tadi aku bilang, yang dia kayak tuh, begitu di scroll, dia bakal lanjut scroll terus, jadi kayak nggak ada nahannya. Jadi kalau kalian lagi ngerjain Excel yang jumlah selnya itu bisa 500, 1000 atau bahkan 1500,
kalian tinggal scroll aja sekali, dia tuh bakal langsung turun banyak. Kita nggak usah scroll berkali-kali sampai pegel tangannya. Nah, di sisi satunya lagi ini dia ada 2 tombol makro juga. Jadi kalau dijumlahin tombol makro itu ada 4. Scroll wheelnya ini bisa ditekan, terus tombol makro di tengah, terus 2 tombol makro di samping. Nah, si tombol-tombol makronya ini bisa kalian set up langsung di drivernya Logitech. Itu yang sama kayak driver Logitech Popkeys yang pernah aku review awal tahun lalu. Awal tahun ini. Oh iya, karena tangan yang biasa alias dominan aku gunain itu adalah tangan kanan, jadi mouse ini aku beli untuk yang right handed atau dominan tangan kanan. Tapi Logitech juga nyediain opsi buat kalian yang kidal atau left handed. Jadi tuh si tombolnya ini, si right click sama left clicknya itu pas buat orang yang kidal. Keren banget kan? Langsung aja kalian bisa lihat ini fit si Logitech Lift ini kalau di tanganku dan dipakai buat nge-slide di layar. Nah, ini yang tadi aku bilang, ini cocok buat orang yang tangannya kecil atau sedang-sedang aja, karena aku aja tangannya yang terhitungnya kecil tuh kayak gini megangnya. Kebayang kalau misalnya tangan yang ya segede Mas Dika atau segede Chandra megang mouse ini tuh rasanya mouse ini jadi kecil banget dan gak enak. Berhubung kalau tiap hari di DKID ya kerjaanku nggak cuma nge-host doang, tapi aku juga kerjain dokumen-dokumen yang diperlukan, urusan administrasi. Nah, mouse ini ya kepake lah kalau sama aku. Tapi karena biasanya aku pakai mouse yang bentuknya begini, terus sekarang pakai nyobain mouse yang bentuknya begini, cukup butuh penyesuaian lah kalau menurutku ya. Karena kalau pertama-pertama kalian coba, itu tuh rasanya tuh pergelangan tangan kalian tuh kayak pegel. Gak kebiasa aja, karena biasa kalian pegang mouse begini. Terus tiba-tiba pegang mouse-nya nyamping. Oke, jadi ini kita langsung aja coba buat buka dan edit salah satu script yang udah aku buat. Ini kok gak mau nge-scroll ya? Oh, ternyata dia scrollnya kebalik guys. Oke, jadi ini salah satu script yang aku buat untuk review handphone. Nah, dia itu kalau di scroll ke atas dia malah turun ke bawah. Dan kalau kita scroll ke bawah, dia malah naik ke atas. Lumayan unik ya guys. Maaf ya, ini setupnya kayak gini emang agak-agak unik karena aku pakai kamera overhead. Jadi supaya ketangkep harus dibeginiin layarnya. Oke, berhubung tadi kita udah coba pakai buat kerja dan ternyata buat kerja ya oke lah. Tapi bisa nggak sih mouse yang bentuknya kayak gini, mouse yang dikhususkan untuk kerja? Biasanya kan kalau kita kerja pakai mouse kerja, kita juga bisa pakai dia buat gaming. Tapi kalau bentuk mouse-nya begini, gimana rasanya kalau kita gaming, FPS terutama ya, tapi dengan bentuk mouse yang seperti ini. Dan ini aku coba untuk main game Valorant dan ya gimana ya, gak kebiasa sih sebenarnya judul utamanya ini. Cuman ya untuk nembak-nembak ya butuh waktu aja, karena biasanya kita nembak ya ngadepnya ke atas, meskipun letak jari kita sama, tapi feel-nya tuh tetap beda. Cuman kalau dari segi gaming sendiri sih ya, kalau misalnya kalian memang lebih nyaman pakai mouse vertikal, terus kalian emang pengen coba-coba buat pakai dia buat gaming, ya dicoba aja, nggak ada salahnya dan nggak ada ruginya. Nah, satu hal yang belum aku jelasin adalah kenapa menurutku pakai mouse ini tuh nggak enak. Karena kalau misalnya aku pakai mouse yang biasa, yang kayak gini bentuknya, itu tuh aku pegang dalam bentuk claw grip. Nah, claw grip itu yang seperti ini. Jadi dia tuh ada rongga di antara telapak tangan kita sama mouse-nya. Berhubung tanganku ini tuh suka keringetan nih guys, kalian bisa lihat udah lumayan berair kan ya. Nah, jadi kalau misalnya aku main dengan palm grip, itu tuh mouse-nya itu bakal basah. Tapi kalau misalnya aku main dengan claw grip, jadi tuh ada ruang untuk tanganku ini, telapak tanganku bernafas seenggaknya. Untuk orang yang finger grip alias megangnya lebih begini ya, itu menurutku juga bakal nggak enak sih ya. Jadi yang cocok buat pakai mouse ini itu adalah orang-orang tuh yang punya palm grip atau telapak tangannya ini nempel sama mouse-nya. Oke, kita udah beres bahas mouse, kita pinggirin dulu. Sekarang kita bahas si keyboard MX Keys-nya ini. Jadi kalau kalian lihat di belakang packaging-nya itu, sebenarnya dia tuh matching-nya sama mouse yang ini. Ini mouse seri apa ya? Nggak tahu juga sebenarnya ini mouse seri apa. Tapi ya oke lah. Nah, dari segi pengalaman unboxingnya sendiri ya biasa aja karena dia ramah lingkungan. Jadi packagingnya serba karton, kardus, dan plastik.
Bukan, plastik kertas maksudnya guys. Ini plastik kertas. Oke, jadi ini si keyboard Logitech MX Keys-nya. Dia tipis banget ya. Ini kalau kalian bisa lihat, wow. Ini tipis banget. Di atasnya ini dibikin agak naik mungkin supaya kita bisa punya incline dan typing feel yang enak. Nah, di boxnya ini juga seperti biasa ada cara setupnya dan cara isi switchnya di antara keyboard. Sama-sama aja kayak keyboard Logitech lainnya. Terus kita juga dapat buku manual sama kabel. Cukup unik ya. Biasanya itu Logitech tuh identiknya dengan Bluetooth dan dongle. Tapi kali ini dia kasih kabel buat keyboard kerjanya. Ya, lumayan bisa buat nge-charge handphone. Oke, berhubung MacBookku ini tuh krisis colokan, dia tuh cuma ada satu colokan USB-C yang dipakai juga buat nge-charge sekarang. Jadi kita tuh harus konekin semua peripheral lainnya itu pakai Bluetooth. Langsung aja kita nyalain tombol powernya, ini merah, kita hijauin. Nah, dan ini itu tempat tadi kalau misalnya kita mau pakai cable connection. Nah, sekarang ini udah dikonekin ke MacBookku. Kita langsung coba aja ini buat typing test. Oke, dan ini dia hasil typing test dari Logitech MX Keys ini. Oke, sejujurnya feel dari si keycaps-nya ini tuh sebenarnya enak ya. Kayak keyboard Logitech yang buat kerja. Cuman kalau kalian bisa lihat di sini tuh dia tuh kayak ada cekungannya gitu loh. Entah kenapa nggak kebiasa aja aku dengan keycap yang ada cekungannya gitu. Terus travel distance dari si key-nya ini juga menurutku terlalu sempit ya. Meskipun tanganku ini kecil, menurutku ini tuh terlalu sempit, nggak tahu kenapa. Mungkin karena si keycap-nya ini agak besar. Terus selain travel distance yang menurutku terlalu dekat antar key-nya, si feeling tactile-nya ini berhubung ini silent keyboard ya. Tapi tactile-nya ini tuh kayak kurang berasa gitu. Jadi tuh berasanya tuh kayak dia tuh apa ya? Ndelep gitu, ndelep kalau bahasa Jawanya kayaknya ndelep gitu. Jadi dia kayak terlalu dalam pas kita tuh pencet si keyboardnya ini. Tapi plusnya adalah karena dia tipis, jadi dia sebenarnya tuh lumayan compact kalau dibawa kemana-mana. Ya meskipun gak ngalahin keyboard yang dilipat itu ya, yang bisa dilipat. Tapi ya ini tuh untuk keyboard yang gak dilipat, dia tuh tipis dan lumayan gampang dibawa-bawa. Udah gitu, dia juga matching sama setup kerjaku dengan MacBook warna rose gold ini juga. Sekarang kita bakal masuk ke hal yang ditunggu-tunggu atau nggak ditunggu-tunggu sama kalian, yaitu harga kedua barang ini. Oke, aku kasih tahu dulu harga keyboard yang tadi kita bahas ini ya. Si keyboardnya ini ada di harga 1.399 juta, bukan ribu guys. Ini kalau di Tokped dia harganya dari 1.700.000 jadi 1.399.000 sekarang. Terus kalau buat si mouse yang unik ini, dia itu harganya kalau dilihat di Tokped tuh 1.500.000. Nah, tapi ini lagi diskon gede banget kayak 48% gitu. Ini nggak disponsorin ya guys BTW sama Tokped, tapi di Tokped ini lagi diskon jadi tinggal 775.000. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, linknya dua-duanya bakal ditaruh di deskripsi. Dan kita sekarang masuk ke kesimpulan. Oke, kita mulai kesimpulan dari mouse-nya dulu. Untuk mouse-nya sendiri menurutku ini mouse yang unik ya. Jadi kalau kalian mau coba beli tuh sebenarnya nggak ada ruginya juga. Terutama buat kalian yang kerjanya seharian di depan komputer. Dan punya palm grip. Itu yang paling penting, kalian harus punya palm grip. Kalau nggak, kalian nggak kurang nyaman kayaknya kalau pakai ini. Sama kayak aku yang pakai claw grip. Dari segi tombolnya sendiri dia udah banyak tombol makro, jadi sebenarnya membantu untuk kalian yang ya banyak kerjanya mencet-mencet kayak misalnya editing atau ya Photoshop atau ya pokoknya yang pakai banyak-banyak tombol selain mouse button. Nah, itu kalian cocok pakai mouse ini karena mouse ini udah lumayan banyak tombol makronya, tadi ada 4. Tapi kalau kalian nggak bisa ngaturnya di aplikasi, sama aja bohong. Jadi kalian harus setup dulu si tombol makronya ini di aplikasi. Gampang sih sebenarnya caranya karena dia ada di boxnya. Kalau soal dipakai gaming sih ya kurang ya sebenarnya kalau menurutku. Tapi kalau kalian seorang streamer gamer dan kalian ingin terlihat beda di dalam stream kalian karena kalian pengen ditanyain, "Bang, itu mouse-nya merek apa? Bang, itu pakai mouse apa?" dan lain-lainnya. Kalian bisa sih pakai ini karena ini pasti mengundang banyak pertanyaan di live chat.
Cuman ya itu, satu, mouse ini peruntukannya bukan buat gaming. Dua, jangan pakai Bluetooth karena pasti delay guys. Jadi kalian harus pakai dongle-nya itu kalau kalian mau pakai ini buat gaming. Oke, sekarang ke kesimpulan si keyboardnya ini. Buat Logitech MX Keys-nya ini sih menurutku kurang worth it ya. Menurutku tapi. Karena ya gitu, selain warnanya ini yang lucu dan dia desainnya yang tipis, nggak tahu lagi sebenarnya apa plusnya. Dia travel distance yang menurutku terlalu dekat, terus feel tactile-nya itu juga lumayan kurang karena ya dia silent sih pembelaannya. Tapi ya tetap aja kayak nggak kebiasa aja untuk kita yang biasa pakai mechanical keyboard buat ngetik. Nah, si feel tactile yang kurang berasa ini itu juga bikin aku sering typo kalau misalnya lagi ngetik pakai keyboard ini. Tapi ya balik lagi ke preferensi masing-masing. Kalau misalnya kalian seneng yang travel distance-nya lumayan dekat karena kalian ngetik 10 jari misalnya, kalian bisa sih coba si keyboardnya ini. Tapi buat aku yang nggak bisa ngetik 10 jari, keyboard ini cuman bahkan nambah kerjaan karena typo-typo mulu di setiap katanya. Belum lagi harganya ya yang mehong ya, Shay. Menurutku sih lebih worth it si Logitech Popkeys yang aku bahas di awal tahun kemarin. Overall dengan penambahan setup untuk kerjaku ini, ya untuk mouse sih mungkin aku akan pakai ya. Tapi buat keyboard kayaknya sih aku bakal tetap pakai keyboard dari si MacBook ini. Beda ceritanya kalau misalnya aku kerja pakai iPad. Mungkin ini akan lebih dipakai karena ini hampir seukuran iPad-nya juga. Jadi bisa dibawa kemana-mana bareng sama iPad-nya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja review Hahihi hari ini. Please guys, tolong komen di kolom komentar kalian pengen aku review barang apa sebelum aku dikasih review barang warna pink lagi sama Mas Dika. Oke guys, sekian review Hahihi hari ini. Sampai jumpa di review Hahihi selanjutnya. Dadah!